Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuban Farid dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan NIM 210803102044. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pengertian mudharabah menurut Antonio 2001 yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau penyerta modal menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Akuntansi mudharabah merupakan aktivitas mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan, dan yang dicatat adalah transaksi berupa pembiayaan yang masuk dan keluar dari kegiatan mudharabah yang disalurkan bank syariah kepada pihak-pihak produksi. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola dana tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kedua, ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatas oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah berperan sebagai pihak yang menghubungkan sahibul ma'al dengan mudharib. Dalam praktik pembankan, mudharabah terdiri dari atas dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah executing, yaitu posisi bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi, namun bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Yang kedua, mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah tidak memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Di dalam pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk kerjasama yang pengelola dananya menyertakan modal atau dana dalam bentuk kerjasama investasi. Akad musyarakah adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Baik, selanjutnya yang ketiga saya menjelaskan tentang rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, transaktor yang menjadi pihak transaktor, yaitu investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan sahibul ma'al atau robul ma'al, sedangkan sebutan untuk pengelola modal yaitu mudharib. Yang kedua, objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Harus ada kedua objek ini di dalam mudharabah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab qabul adalah bentuk persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Baik, yang keempat, pengawasan syariah transaksi mudharabah. Dewan Pengawasan Syariah, atau bisa disebut DPS, secara periodik melakukan pengawasan untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan oleh bank. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman Bank Indonesia. Adapun hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah
baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Tujuan diadakan pengawasan syariah yaitu karena DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah dan supaya para bank juga melakukan administrasi secara tertib agar memudahkan DPS dalam setiap pelaksanaan pengawasan. Baik, yang terakhir, alur transaksi mudharabah. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank akan mengkontribusikan modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati. Yang ketiga, hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah sudah mengembalikan semua modalnya, maka usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatiannya para peserta. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.